Selamat datang di channel Guru Bahasa, channel pendidikan dan edukasi. Hari ini pembahasan kita mengenai kurikulum merdeka, tepatnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 7. Kita akan membahas bab 1, yakni Jelajah Nusantara. Adapun capaian pembelajarannya, pada akhir fase D, peserta didik memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan bernalar sesuai dengan tujuan, konteks sosial, dan akademis. Peserta didik mampu memahami, mengolah, dan menginterpretasi informasi paparan tentang topik yang beragam dan karya sastra. Peserta didik mampu berpartisipasi aktif dalam diskusi, mempresentasikan, dan menanggapi informasi non-fiksi dan fiksi yang dipaparkan. Peserta didik menulis berbagai teks untuk menyampaikan pengamatan dan pengalamannya dengan lebih terstruktur dan menuliskan tanggapannya terhadap paparan dan bacaan menggunakan pengalaman dan pengetahuannya. Peserta didik mengembangkan kompetensi diri melalui padanan berbagai teks penguatan karakter. Capaian pembelajaran ini berlaku untuk kelas 7, 8, dan 9. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Yang pertama dari elemen membaca dan memirsa. Peserta didik dapat menemukan informasi eksplisit pada teks deskripsi dan menyimpulkannya melalui kegiatan menjawab pertanyaan dengan tepat. Selanjutnya, peserta didik mengidentifikasi gaya penulisan teks deskripsi di media sosial dengan menuliskan kalimat ungkapan yang menyapa pembaca dengan baik. Berikutnya, peserta didik mengembangkan pemahamannya terhadap kata-kata yang jarang muncul dengan menemukan arti kata pada kamus secara mandiri dan tepat. Peserta didik berlatih mengenali gaya penyajian teks deskripsi yang efektif dan memikat pembaca sasaran melalui latihan menuliskan ulang kalimat perincian dan menemukanali kalimat majas personifikasi. Terakhir, peserta didik menilai efektivitas informasi dengan berlatih menganalisis deskripsi teks dan visual dalam pamflet dengan kritis. Selanjutnya, tujuan pembelajaran dari elemen berbicara dan mempresentasikan. Pertama, peserta didik memaparkan gagasannya dengan menyajikan deskripsinya terhadap gambar secara lisan menggunakan kalimat perincian yang memikat. Berikutnya, peserta didik menganalisis ragam teks deskripsi lisan dengan membandingkan objek yang dijelaskan, ragam sapaan menurut mitra tutur, dan tujuan penutur dengan baik. Terakhir, peserta didik menganalisis ragam teks deskripsi lisan dengan membandingkan ciri-ciri kalimat yang menjelaskan objek yang berbeda dengan baik. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran dari elemen menulis. Yang pertama, peserta didik menyajikan teks deskripsi dengan baik melalui latihan menyunting penggunaan huruf kapital, tanda titik, tanda koma, serta kata depan dalam kalimat dengan tepat. Berikutnya, peserta didik mampu menulis teks deskripsi sederhana dengan melatih menjelaskan benda kesukaannya dengan baik sesuai dengan konteks dan pembaca. Tujuan elemen menyimak, peserta didik memahami paparan orang lain dengan gestur yang baik dan menghargai dengan berlatih menilai paparan lisan teman. Jadi itulah tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia untuk bab 1 Jelajah Nusantara. Baiklah, inilah profil pelajar Pancasila yang ditekankan.
Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. Keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir, mandiri. Baik, kita akan lanjut ke materinya. Kita akan bicara mengenai teks deskripsi. Apa sih itu teks deskripsi? Ya, teks deskripsi adalah teks yang melukiskan sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya, sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, mencium, dan merasakan apa yang dilukiskan itu sesuai dengan citra penulisannya. Dalam teks deskripsi, penulis berusaha menggambarkan kesan dari hasil pengamatannya terhadap suatu objek kepada pembaca. Lalu, apa tujuan teks deskripsi? Ya, teks deskripsi bertujuan menggambarkan objek dengan cara melukiskan objek dari sudut pandang penulis. Melalui teks deskripsi, pembaca atau pendengar dapat membayangkan bentuk, rasa, rupa sebuah benda atau suasana sebuah tempat atau suatu peristiwa sehingga mereka seolah-olah mengalami, melihat, dan mengalami sendiri apa yang dialami oleh penulis. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama, menggambarkan atau melukiskan suatu benda, tempat, atau suasana tertentu. Yang kedua, melibatkan panca indera, di antaranya pendengaran, penglihatan, penciuman, pengecapan, dan perabaan untuk menggambarkan objek. Yang ketiga, bertujuan agar pembaca seolah-olah dapat melihat atau merasakan sendiri objek yang dideskripsikan. Yang keempat, menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan suatu objek secara terperinci atau jelas. Nah, berikut adalah contoh teks deskripsi sederhana. Rumah Honai terbuat dari kayu dengan atap berbentuk kerucut yang terbuat dari jerami atau ilalang. Honai sengaja dibangun sempit atau kecil dan tidak berjendela yang bertujuan untuk menahan hawa dingin pegunungan Papua. Jadi, seolah-olah kita dapat melihat ataupun mengetahui bagaimana bentuk rumah Honai dari penjelasan yang dideskripsikan. Berikutnya kita akan melihat gaya penulisan teks deskripsi di media sosial atau medsos. Nah, apabila menulis di medsos, penulis menyapa pembaca atau pendengar dengan lebih akrab. Jadi, gaya penulisan teks deskripsi di medsos itu biasanya lebih akrab. Berikut beberapa contoh penulisan teks deskripsi di medsos. Kata paman, kalian juga bisa menikmati pelangi yang muncul setelah hujan. Wah, aku jadi penasaran. Lain kali aku harus ke sini lagi. Setelah bersuah foto, apalagi? Di sini, kalian pun dapat mencicipi aneka jenis sajian kopi asli Tanah Gayo.
Segera berwisata ke Aceh dan menikmati kecantikan Pantan Terong ya. Nah, dari tiga contoh tersebut bisa terlihat bahwa si penulis mencoba mengakrabkan diri dengan para followersnya di media sosial. Jadi, gaya penulisan teks deskripsi di medsos lebih akrab. Selanjutnya, menjelajah arti kata menggunakan kamus. Beberapa di antara anak-anak pasti pernah mendengar kata kamus dan pernah menjelajahi arti kata menggunakan kamus. Nah, bagaimana sih caranya mencari kata menggunakan kamus? Pertama, kalian bisa temukan kata dasar dari istilah yang dicari. Misalnya, meredup kata dasarnya redup. Jadi, cari kata dasarnya. Setelah itu, tentukan huruf pertama kata dasar tersebut. Misalnya, huruf pertama kata dasar redup adalah R. Setelah itu, buka kamus ke halaman pertama huruf R. Nah, huruf kedua yaitu E dari kata redup menentukan urutan semua kata dalam kamus yang berawalan R. Nah, selanjutnya, jika dalam kata redup terdapat huruf kecil berwarna merah, nah itu A, maka huruf ini merupakan singkatan jenis kata, yakni adjektiva atau sifat. Jadi setiap kata di kamus ada huruf kecilnya yang merupakan singkatan jenis kata. Misalnya kata makan. Makan merupakan kata kerja, sehingga ada huruf kecil yang berbentuk V. Nah, berikut adalah beberapa contoh kata dalam kamus beserta artinya. Ini bisa kalian cari di KBBI. Yang pertama ada swafoto, itu berarti potret diri sendiri dengan kamera ponsel atau digital. Souvenir, itu berarti tanda mata, kenang-kenangan, atau cindera mata. Kontras, bermakna memperlihatkan perbedaan yang nyata, baik dalam hal warna, rupa, ukuran, dan sebagainya. Berikutnya ada perajin, yakni orang yang pekerjaannya atau profesinya membuat barang kerajinan. Terakhir ada semburat, yakni pancaran cahaya, bersinar, atau memancarkan cahaya. Nah, kenapa ada tanda titik koma? Karena dalam satu kata itu maknanya bisa lebih dari satu, tergantung bagaimana kata itu diletakkan dalam kalimat. Nah, jadi dalam KBBI itu ada satu kata bisa memiliki lebih dari satu arti. Seperti kata souvenir dan semburat yang memiliki lebih dari satu arti. Tergantung, sekali lagi, peletakannya pada kalimat. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai unsur bahasa yang terdapat dalam teks deskripsi. Yang pertama ada kata konkret. Kata konkret adalah kata nyata, artinya benar-benar ada, berwujud, dapat dilihat, diraba, dan sebagainya. Maksudnya, kita dapat merasakan dan mengukurnya secara fisik. Istilah konkret bisa digunakan untuk segala benda maupun sesuatu yang dapat dirasakan keberadaannya. Jadi, konkret ini artinya asli, nyata, berwujud. Nah, berikut adalah contoh kata konkret. Buku, meja, kursi, rumah, kuda, mawar, bunga. Nah, semua kata itu bisa dilihat asli, berwujud, bisa kalian sentuh. Itu yang dinamakan dengan kata konkret. Unsur bahasa selanjutnya adalah kalimat perincian.
Kalimat perincian adalah kalimat yang melukiskan bagian-bagian objek secara detail dan menyeluruh. Artinya, harus dijelaskan sejelas-jelasnya. Contoh kalimat perincian, ada 4 kalimat ya. Jadi yang pertama, kami berangkat pagi sekali. Nah, di sini maksudnya berangkat pagi sekali itu seperti apa? Kan orang sering bingung tuh, pagi sekali itu seperti apa? Bisa dirinci. Contohnya, kota Takengon masih gelap dan sepi saat kami berangkat pagi itu. Jadi bisa dijelaskan atau dirinci keadaannya yang menunjukkan pagi sekali. Selanjutnya, pemandangan matahari terbit di Pantai Terong sangat cantik. Nah, sangat cantik itu seperti apa? Dirinci. Kami dapat melihat warna langit yang jingga terkena semburat sinar matahari di balik deretan gunung-gunung yang kokoh. Jadi sangat cantik itu dirinci kembali agar lebih jelas. Kalimat berikutnya, Danau Laut Tawar indah sekali di pagi hari. Nah, indah sekali itu seperti apa? Danau Laut Tawar yang seperti berkilau diterpa sinar matahari pagi. Terakhir, jalan ke arah Bukit Pantan Terong mengerikan. Mengerikan itu seperti apa? Kan kurang jelas, jadi dirinci atau dijelaskan. Jalanan kecil itu menanjak dan curam dengan tikungan-tikungan yang jam. Jadi, kalimat-kalimat seperti itu dirinci kembali agar lebih jelas. Misalnya, dia sangat cantik. Nah, cantik ini seperti apa? Dijelaskan. Kulitnya putih, mukanya ayu, dan sebagainya. Jadi, sehingga orang bisa mengetahui atau jelas ciri-ciri objek tersebut dengan kalimat perincian. Unsur bahasa berikutnya adalah majas personifikasi. Majas personifikasi adalah gaya bahasa yang mengumpamakan benda mati seolah-olah hidup. Nah, di sini dalam materi kelas 7, majas personifikasi diminta dicari di kata kerja. Sehingga bisa dilihat dalam contoh, kata-kata yang di garis tebal atau dicetak tebal itu merupakan kata kerja yang menunjukkan majas personifikasi. Yang pertama, mobil itu batuk-batuk dan menyemburkan asap hitam saat lewat di depanku. Nah, mobil kan benda mati. Jadi diibaratkan hidup, dia batuk-batuk. Kami belajar diiringi nyala lilin yang menari-nari dalam kegelapan. Nah, menari-nari merupakan kata kerja yang mengandung majas personifikasi karena di depannya ada kata lilin yang merupakan benda mati. Jadi seolah-olah dia hidup dengan menari-nari. Berikutnya ada bunyi sirene pemadam kebakaran itu menjerit-jerit menyuruh kami minggir. Kasurku seperti memanggil-manggilku. Begitu aku memasuki kamar di siang terik itu. Rasa sambal yang pedas itu membakar lidahku. Kami celingukan ke depan belakang menatap keluar jendela, melihat batang pohon berpilin seperti berlari. Meski si ular besi ini sudah menjadi bagian kehidupan kampung, dengan suara klaksonnya yang tidak pernah alpa, melenguh nyaring setiap subuh dan tengah malam. Nah, dari 7 contoh yang ditampilkan, semuanya merupakan majas personifikasi karena mengumpamakan benda mati seolah-olah hidup, ditandai dengan kata kerja yang bercetak tebal. Berikutnya adalah mendeskripsikan gambar secara lisan melalui vlog. Kegiatan mendeskripsikan gambar secara lisan bisa dilakukan melalui vlog. Nah, apa sih vlog itu? Vlog adalah suatu kegiatan mendeskripsikan suatu objek menggunakan sarana audio video seperti gawai atau kalian lebih kenal dengan handphone.
kamera digital, dan sebagainya yang nantinya akan diunggah ke berbagai medsos atau media sosial. Nah, bagi anak-anak zaman sekarang, nge-vlog ini sih sudah menjadi kebiasaan ya. Jadi sudah terbiasalah kalian diberikan tugas nanti untuk nge-vlog. Apa yang dijadikan vlog? Tentu objek sekitar kalian untuk dideskripsikan. Misalnya ada yang pertama objek bandrek, lalu ada gunung, ada saudara kita monyet ya. Nah, misalnya yang pertama kita bahas bandrek. Seperti apa sih tampilan bandrek ini? Apakah ada harum yang tercium? Bagaimana sih rasanya? Nah, itu yang bisa kalian jadikan pertanyaan untuk kalian vlog nanti. Karena itulah yang nanti harus kalian deskripsikan. Seperti minuman ini terlihat seperti teh, namun warnanya lebih pekat. Di dalamnya ada kelapa muda. Perpaduan kelapa muda dan jahe pasti membuat rasa minuman ini manis, gurih, dan pedas. Minum minuman ini ketika hujan pasti akan menghangatkan tubuh. Nah, jadi dideskripsikan apa sih bandrek itu. Berikutnya ada gunung ya. Nah, bisa kamu buat pertanyaan, apa yang kamu lihat? Bagaimana warna matahari terbit? Bentuk apa yang dilukiskan awan pagi itu? Jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab melalui deskripsi. Contohnya, sinar matahari yang keemasan menyinari punggung gunung. Awan-awan seperti kapal yang berlayar di lautan langit biru muda. Nah, bisa seperti itu kalian mendeskripsikan. Terakhir, misalnya objeknya binatang. Bisa kalian buat pertanyaan, bagaimana fisik hewan tersebut? Nah, di sini khususnya pada monyet hitam, ya. Kemudian bagaimana sih perilakunya? Bisa juga kalian buat pertanyaan, mereka menyerupai apa? Nah, jadi bisa dideskripsikan, monyet-monyet tersebut memiliki bulu hitam dan memiliki jambul di kepala. Mereka senang berkelompok dilihat dari perilakunya. Dilihat lebih dekat, mereka menyerupai simpanse. Nah, itu bisa kalian gunakan juga pertanyaannya untuk hewan yang ada di sekitar kalian. Misalnya di rumah kalian ada kucing, ada anjing, atau ada burung, seperti itu. Nah, materi berikutnya adalah pamflet wisata. Nah, ini juga ada di buku kelas 7, Jelajah Nusantara. Apa sih pamflet? Pamflet merupakan selebaran yang berisi informasi atau argumen tentang suatu subjek. Pamflet juga dapat diartikan sebagai bentuk komunikasi dengan perpaduan informasi yang berupa tulisan dan gambar dalam selebaran kertas maupun digital. Nah, jadi pamflet ini bisa dikirimkan dalam bentuk kertas maupun digital. Lalu, apa itu pamflet wisata? Jadi, pamflet wisata adalah selebaran sebagai media publikasi dan promosi tempat wisata di suatu daerah. Nah, pamflet wisata biasanya akan berisi gambar tempat wisata, daya tarik wisata tersebut, fasilitas yang tersedia, bahkan harga yang bertujuan menarik minat wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Nah, kalau musim liburan biasanya ada objek-objek tertentu, bisa menawarkan tiket masuk yang lebih murah, terus fasilitasnya apa saja yang ada di objek wisata tersebut. Nah, itu bisa mereka buatkan pamflet wisata yang tadi nantinya bisa disebar melalui online atau selebaran kertas. Nah, ini bertujuan untuk menarik wisatawan, jadi supaya wisatawan tahu informasi di tempat wisata tersebut. Nah, selanjutnya materi kita adalah mengenai peluluhan kata. Peluluhan ini bisa kita samakan dengan penghilangan, ya. Nah, ada syaratnya atau ciri-cirinya deh. Yang pertama, awalan menasal, jadi
me ya, bila bertemu dengan fonem K, P, T, S, akan luluh atau hilang nih K, P, T, dan S-nya. Jika huruf keduanya adalah vokal A, I, U, E, O. Nah, gampangnya sih huruf hidup ya, kalau tak mengajar di sekolah. Contoh, me plus pesona menjadi memesona. Jadi, P-nya luluh dia. Kenapa P-nya luluh? Ingat, apabila awalan me ketemu dengan fonem K, P, T, S, maka akan luluh atau hilang P-nya. Jika huruf keduanya adalah vokal, pesona, kata dasarnya kan. P-nya akan luluh kalau huruf keduanya vokal. Karena huruf kedua pesona adalah E, maka bukan mempesona. Jadi memesona. Sama juga halnya dengan me ketemu dengan karantina menjadi mengarantina. Bukan mengkarantina. Karena K akan luluh jika huruf keduanya vokal. KA. Nah, karena huruf keduanya A, maka K luluh. Selanjutnya ada mei plus pengaruh menjadi memengaruhi, bukan mempengaruhi. P-nya juga luluh karena huruf keduanya vokal, yakni E. Nah, itu yang pertama yang harus kalian pelajari. Fonem KPTS bertemu dengan awalan me akan luluh jika vokal huruf keduanya. Selanjutnya, yang kedua, awalan menasal bila bertemu fonem KPTS tidak akan luluh. Nah, ini yang tadi luluh, yang sekarang tidak akan luluh jika huruf keduanya adalah konsonan B, C, D. Kalau lebih gampangnya biasa disebut huruf mati. Contoh, mekan ketemu proyeksi. Nah, tidak menjadi memproyeksi, tetapi memproyeksi. Karena huruf keduanya adalah huruf mati. Ya kan? P ketemu R. Nah, tetap jadinya tidak luluh. Sama juga halnya dengan klasifikasi. Bukan menjadi mengklasifikasi. Ya, hilang K-nya. Bukan. Karena setelah K itu adalah L. Jadi, dua huruf itu mati. Sehingga mengklasifikasi. Begitu pula dengan memprakarsa. Menjadi memprakarsai, bukan memrakarsai. Jadi, sekali lagi, apabila KPTS bertemu dengan imbuhan me, tidak akan luluh jika huruf keduanya adalah huruf mati atau konsonan. Bisa dilihat ya, nak ya. Nah, lalu yang ketiga, yang terakhir, awalan me bila bertemu fonem K, P, T, S juga tidak akan luluh jika diikuti oleh kata berimbuhan. Nah, Pak ulangi. Jadi, jika bertemu kata berimbuhan, awalanmu bertemu fonem K, P, T, S tidak akan luluh. Ya, jadi dia harus kata dasar. Seperti yang pertama, pesona kata dasar, karantina kata dasar, pengaruh juga kata dasar, makanya luluh. Tapi kalau berimbuhan, tidak luluh. Contoh, mempertaruhkan. Nah, jadi itu bertemu antara mo plus per plus taruh plus kan. Jadi kata dasarnya bukan pertaruhkan. Ya, kata dasarnya taruh mendapat pertaruhan. Terus menjadi kembali mendapat imbuhan mo menjadi mempertaruhkan. Jadi tidak luluh walaupun huruf kedua setelah P itu vokal. Sama halnya dengan memperluas. Kata dasarnya luas, mendapat awalan per menjadi perluas. Kemudian mendapat kembali awalan
menjadi memperluas sehingga tidak luluh karena dia bukan kata dasar. Nah, contoh peluluhan kata bisa dilihat. Perajin memproduksi souvenir. Nah, penulisannya yang harusnya tepat adalah memproduksi karena kata dasarnya produksi. Jadi setelah fonem P itu adalah huruf R, huruf mati dan huruf mati. Jadi dia tidak luluh, harusnya memproduksi, bukan memproduksi. Berikutnya, ia secara tangkas menerjemahkan paparannya. Nah, seharusnya menerjemahkan ya, karena terjemah. Setelah fonem T itu huruf keduanya vokal. Jadi harus luluh, bukan menerjemahkan, tetapi menerjemahkan. Selanjutnya, sinar matahari menerpa permukaan danau. Nah, ini penulisannya sudah tepat. Kata dasarnya terpa mendapat imbuhan me, jadi huruf T luluh dia sehingga penulisannya menjadi menerpa bukan menterpa. Selanjutnya, pendaki tidak mempersoalkan kenaikan tarif. Nah, penulisan yang tepat adalah mempersoalkan. Kata dasarnya kan soal mendapat imbuhan per. Jadi bukan kata dasarnya persoal, ya, sehingga seharusnya tidak luluh karena dia berupa imbuhan. Terakhir, paman memprediksi bahwa tiba saat matahari terbit. Nah, yang ini penulisannya sudah tepat. Prediksi, ya, jadi karena keduanya huruf konsonan P dan R bertemu dengan awalan me tidak luluh. Nah, selanjutnya kita akan membandingkan teks deskripsi. Nah, jadi ya, teks deskripsi itu bisa dibandingkan. Ini juga materi di kelas 7. Teks deskripsi bisa dibandingkan berdasarkan ciri-ciri dari objek yang dideskripsikan. Berikut contoh membandingkan teks deskripsi. Nah, bisa dilihat di sebelah kanan kalian, itu yang atas adalah rumah ya, rumah adat Wairebo, sedangkan yang di bawah adalah keripik pisang. Nah, bisa kita bandingkan dari segi objeknya. Objek apa sih yang dideskripsikan? Ya tentu saja ya objek yang pertama itu rumah adat, sedangkan objek yang kedua makanan khas atau keripik pisang. Nah, kepada siapa penutur teks deskripsi ini berbicara? Jadi, untuk jelajah Wairebo-nya kepada wisatawan, seorang dewasa yang berkunjung ke sana. Sedangkan untuk keripiknya itu adalah pendengar atau pemirsa remaja. Nah, apa kata sapaan yang digunakan oleh penutur teks deskripsi tersebut? Kata sapaannya itu ada kakak-kakak, ada bapak, ibu. Kalau di jelajah rasa di Lampung itu teman-teman dan kalian. Jadi dua hal yang berbeda ya. Berikutnya, menurut kalian apa tujuan penutur menjelaskan objek tersebut? Nah, dari segi jelajah Wairebo-nya itu bisa dilihat dari cara, bahan membuat bagian rumah dan fungsinya. Ya, karena yang dibahas adalah rumah adat, sedangkan jelajah rasa di Lampung itu tentu rasa dari keripik pisang. Nah, kedua teks ini, jelajah Wairebo dan jelajah rasa di Lampung, bisa kalian lihat di buku siswa pada materi membandingkan teks deskripsi agar lebih jelas dan lengkap teksnya seperti apa. Nah, selanjutnya kita akan berbicara mengenai tanda baca dalam teks deskripsi.
ya. Yang pertama adalah penggunaan huruf kapital. Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Misalnya, Ardi menikmati kopi Gayo. Nah, karena Ardi letaknya di awal kalimat, dia harus menggunakan huruf besar. Papandayan adalah salah satu gunung aktif jenis strato dengan ketinggian 2.662 mdpl ya. Jadi Papandayan juga harus menggunakan huruf kapital. Berikutnya perjalanan ditempuh dalam kurun waktu 1 jam. Nah, kata perjalanan juga harus huruf kapital karena letaknya di awal kalimat. Berikutnya huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Ya, jadi misalnya jalan, Dago, J dan G-nya harus huruf besar. Jakarta, Kabupaten Garut, Sungai Musi, Gunung Papandayan, dan sebagainya. Jadi semuanya harus menggunakan huruf kapital karena merupakan huruf pertama nama geografi. Jadi harus ada namanya nanti ya, nak ya. Selanjutnya ada tanda koma. Nah, yang pertama, tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Misalnya, ia membeli kopi, kain, dan tas sebagai oleh-oleh untuk para sahabatnya. Jadi karena ada 3 benda yang dirinci, kopi, kain, dan tas, jadi harus menggunakan tanda koma. Selanjutnya, tanda koma dipakai sebelum kata penghubung, jadi konjungsi ya, seperti konjungsi tetapi, melainkan, sementara, dan sedangkan. Dalam kalimat majemuk setara, misalnya, Lia mengambil foto sementara Fajar memilih menikmati secangkir kopi. Nah, dengan kata lain, konjungsi tetapi, melainkan, sementara, sedangkan ini adalah konjungsi pertentangan. Ya, jadi kalau mempertentangkan dalam kalimat itu harus isi tanda koma. Yang ketiga, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Misal, kalau lulus ujian, koma, ayah akan mengajak saya ke Pulau Bali. Jadi anak kalimatnya kalau lulus ujian. Nah, induknya ayah akan mengajak saya ke Bali. Nah, harus dipisahkan dengan tanda koma. Kalau tidak, kalimatnya menjadi ambigu. Misalnya, kalau lulus ujian ayah mengajak saya ke Bali. Jadi yang lulus ujian itu ayahnya, bukan anaknya. Kalau tidak diisi tanda koma. Baik, masih dalam pembahasan tanda koma. Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat, seperti konjungsi. Oleh karena, meskipun demikian, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan sebagainya. Misalnya, Gunung Papandayan telah meletus beberapa kali. Nah, ini kalimat pertama. Lalu, untuk menghubungkan ke kalimat berikutnya atau kalimat kedua, digunakan konjungsi antar kalimat meskipun demikian. Meskipun demikian, koma, bahwa hasil letusan dan hutan mati menjadi daya tarik wisata ini. Berikutnya, tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru, seperti oh, ya, wah, aduh, hai. Tanda koma juga dipakai sebelum dan atau sesudah kata sapaan, seperti bu, dik, atau nak, dan sebagainya. Misalnya, wah, indah sekali pemandangan di Pantan Terong. Kamu setuju kan, nak? Berikutnya, tanda baca dalam teks deskripsi adalah kata depan. Kata depan seperti di, ke, dari, ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, di mana toko kopi Jawa.
Dia takut berlibur ke Yogyakarta. Ia berasal dari kota Denpasar. Jadi, di Kedari ditulis terpisah bila menunjukkan lokasi atau tempat. Nah, materi pamungkas di teks deskripsi kelas 7 adalah menyajikan teks deskripsi sederhana. Jadi, anak-anak diminta untuk membuat teks deskripsi dengan objek yang berada di sekitar anak-anak. Nah, berikut adalah cara untuk menyajikan teks deskripsi tersebut. Pertama, amati objek yang akan dideskripsikan dengan seksama. Jadi, silakan anak-anak amati objeknya dengan teliti. Yang kedua, buat daftar rincian objek yang runtut dan sistematis. Seperti tadi ya, pertanyaan-pertanyaan yang akan dicari jawabannya. Yang runtut dan sistematis. Jangan acak, nanti aneh teks deskripsinya. Berikutnya, berikan penjelasan mengenai objek tersebut dengan jelas atau terperinci. Misal, saya memiliki seekor kelinci yang lucu. Nah, yang lucunya seperti apa? Bulunya halus, warnanya putih, dan sebagainya. Nah, yang berikutnya, tulis paragraf yang menjabarkan objek sesuai dengan fakta yang ada. Nah, jadi objek yang dideskripsikan kalian tuliskan dengan fakta yang ada, jangan dibuat-buat. Nah, berikut adalah contoh teks deskripsi sederhana. Aku tinggal tak jauh dari pusat kota. Rumahku berada di sebuah kampung yang cukup padat penduduknya. Jadi, tidak heran jika aku tidak memiliki halaman rumah yang luas. Ukuran rumahku adalah 6 kali 9 meter. Di dalamnya terdapat 3 kamar tidur, ruang duduk, dapur, area makan, dan 1 kamar mandi. Bagian luar rumahku dicat dengan warna coklat muda, sedangkan bagian dalamnya dicat dengan warna putih dan hijau. Namun, setiap kamar memiliki warna tembok yang berbeda-beda. Kamarku memiliki tembok berwarna biru. Nah, ini adalah contoh teks deskripsi sederhana yang mendeskripsikan tentang rumah dari aku. Baik, demikianlah penjelasan mengenai materi Bahasa Indonesia kelas 7. Jangan lupa, jika kalian merasa materi ini bermanfaat, jangan lupa untuk share, like, dan komen agar semua orang, khususnya anak-anak kelas 7 dan Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas 7, dapat mengetahui materi bahasa Indonesia ini. Terima kasih, sampai jumpa dalam video selanjutnya.